warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti tong kosong dimanapun berada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang setelah lebaran ini ya, beliau sempat hadir juga di tong kosong pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dengan Bang Ifal Gusti Effendi MSI. Alhamdulillah, selamat datang Bang Ifal. Selamat datang. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari tong kosong ini siapa sih sosok seorang Bang Ifal ini, kok bisa gabung di Tok Kosong? Mungkin kita akan kenal dulu mungkin ya, profil beliau, siapa sosok beliau sebenarnya dan kenapa beliau masuk di Tok Kosong? Oke, mungkin bisa enggak atau abang saya panggil? Panggil nggak aja lah. Panggil enggak ada. Oke, nggak Ifal ya, nggak apa. Oke, silakan Kang untuk mungkin perkenalan diri dulu siapa nggak dan ngapain di sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bang Dedi. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, karena kita barusan melepas Ramadan kemarin dan dalam suasana bulan Syawal ini kita masih bisa bertemu. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Jadi kalau nama saya Ifal Gusti Effendi, lahirnya di Desa Kotemudi, Semerup. Iya. 42 tahun yang lalu. Udah lumayan tua juga nih. 42 tahun tapi masih energi. Kalau untuk latar belakang pendidikan mungkin ya. Kalau SD di Desa Kotemudi, kemudian SMP Negeri 1 Air Hangat dulu ya. Kemudian SMA Negeri 1 Air Hangat juga. Kemudian S1 saya di Muhammadiyah Jambi. Ya, ekonomi pembangunan. Kemudian untuk strata 2 saya di Universitas Jambi. MSc saya dari Universitas Jambi, Sains Ekonomi. Kemudian Magister Teknik Sipil Bung Hatta. Insya Allah sudah selesai. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Unbari, Magister Hukum. Jadi sepertinya biar terus ya. Kuliah terus. Jadi tambah hari, tiada hari tambah belajar. Nah, gitu. Jadi karena kita hobinya belajar, ya insya Allah didukung oleh istri juga membolehkan kita untuk tiap tahun. Kalau udah selesai ini mau ambil ini silakan Sambung terus ya. Sekarang saya udah berada di semester 2 Hukum Unbari. Ya. Sembari melakukan pekerjaan rutinitas sehari-hari sebagai karyawan swasta di Jambi. Kebetulan membantu teman-teman kita juga yang membuka usaha di Jambi. Mungkin itu. Terus ambil apa juga? Iya. Istri 1 orang, alhamdulillah. Istri kopal lah, hukum lah 1 kan. Anak insya Allah 2. Alhamdulillah, bukan insya Allah, alhamdulillah 2. Yang pertama udah kelas 1 SMA di SMA 4 Kota Jambi. Yang kedua laki-laki yang sedang menempuh pendidikan di salah satu SD swasta di Jambi. Di Jambi juga. Ya. Dan domisili saya sekarang di Kota Jambi. Jadi kalau sekarang artinya mudik program pemerintah balik kampung. Karena kita suasana lebaran jadi balik kampung ke Semerup. Mungkin gitu. Oke, itu tadi mungkin perkenalan singkat sosok seorang Ifal gitu kan. Beliau sekarang domisili di Jambi dan sekarang sedang mudik ke Gereji. Nah, itu teman tadi di Tok Kosong di mana pun berada ya. Nah, kita akan buka satu persatu mungkin ya. Siap. Nah kan kabarnya nih, kan saya juga baru mendengar kabarnya bahwa Ifal akan maju di kancah politik di Kota Jambi. Dan kenapa nggak mau di Kerinci gitu kan? Karena putra daerah asli Kerinci gitu. Kenapa nggak ambil di Kota Jambi gitu kan? Atau ada sesuatu di Jambi? Ya, sebenarnya gini. Dari awal dulu pertanyaannya saya jawab. Jadi betul itu nggak isu sebenarnya. Saya ingin menyatakan diri bahwa saya serius secara pribadi serius untuk maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Jambi periode 2024-2029. Dan saya mohon doa dan dukungan kita semua
masyarakat Semurup dan Kerinci yang berada di Jambi dapat memberikan dukungan dan doa terhadap saya nanti kalau seandainya berkenan. Karena proses politik itu kan dinamis ya. Jadi saya di PAN ini sudah lebih kurang 7 tahun lah. 7 tahun ya. PAN itu masuk ke tahun ke-8 di PAN. Kota Jambi ya. Kota Jambi ya. Zamannya Pak Zola Zulkifli dulu waktu itu jadi ketua DPW, ketua provinsinya. Ya. Dan ketua DPD kami adiknya itu Bang Laza. Waktu itu. Jadi udah ikut kita berarti 2015 ya, 2015. Jadi pertanyaan menarik juga yang disampaikan oleh Bang Ridi tadi, kenapa tak maju di Kerinci gitu kan? Kerinci ya. Sebenarnya keinginan berpolitik itu didasari pada pada prinsip di mana hati setuju gitu. Kalau hati kita tidak berkenan atau apa itu kan menjadi masalah. Artinya gini, saya ilustrasikan sebuah pepatah kuno lagi ya kan. Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri gitu. Jadi artinya walaupun hujan emas itu, jadi walaupun sebagus-bagusnya keadaan di negeri orang dan sesusah-susahnya di negeri kita, lebih baik di negeri kita gitu. Tapi itu kan filosofi lama. Kalau filosofi sekarang itu nggak seperti lagi kan. Jadi kalau di negeri sendiri kita tidak mendapatkan tempat yang layak, kan tidak mendapatkan sentuhan dan ekspektasi dari masyarakat, ya kita juga nggak terlalu memaksakan diri untuk bisa berada di tengah-tengah komunitas kita sendiri. Lebih baik kita berada di luar komunitas, tetapi orang bisa menerima kita dan orang bisa menaruh ekspektasinya terhadap kita. Jadi itulah kecenderungan saya, biarlah saya tidak juga merasa tidak peduli terhadap negeri saya sendiri, negeri tumpah darah saya di sini. Kepedulian kami kan bisa bermacam-macam gitu ya. Kami bisa membangun daerah Semurup ini walaupun kami tanpa hadir langsung di Semurup, kami juga bisa berpartisipasi dari luar untuk membangun negeri Semurup ini. Jadi biarlah tokoh-tokoh yang ada di Semurup ini atau kawan-kawan kita yang fokus untuk membangun daerah Semurup dan daerah Kerinci ini yang bermukim di sini, seharusnya itu yang menjadi penanggung jawab full ya sebuah desa, kampung, negeri itu orang yang bermukim di daerahnya. Jadi kalau orang yang berada di daerah luar atau berada di luar daerah balik ke daerah asal itu namanya musafir. Jadi musafir itu kan punya jatah tinggal. Jatah tinggal 40 hari ke 30 hari. Jadi habis itu dia akan balik ke tempat dia semula. Jadi yang punya tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kampung negerinya itu adalah orang yang bermukim di daerah itu. Jadi sebenarnya tidak juga saya menolak kalau seandainya nanti masyarakat juga berkeinginan betul-betul ya berkeinginan untuk memberikan peluang untuk saya bisa berkhidmat di Semurup. Tetapi sekarang saya rasa lebih baik saya berada di luar Semurup dulu. Jadi itu tadi, membangun Semurup itu bukan berarti kita keroyokan di dalam, tapi biarlah kita keroyokan di luar. Sama-sama di dalam kita keroyokan, di luar pun kita mengkeroyok supaya pembangunan di Semurup ini lebih maksimal. Dan Kerinci pada umumnya juga gitu. Jadi tokoh-tokoh kita di luar itu banyak sebenarnya. Tokoh-tokoh yang peduli terhadap Semurup itu banyak dari luar. Dan ya tidak mengecil peran dari dalam sih, tapi yang bermukim di luar Semurup ini banyak. Tokoh-tokoh politik kita, tokoh
pengusaha kita, terus tokoh pendidikan kita juga banyak dari luar. Dan itu kita akui peran serta mereka itu, beliau-beliau itu di luar daerah Sumur itu amat terasa bagi pembangunan, apalagi sedang adanya pembangunan Masjid 13 Sumur ini. Dan itu memerlukan uluran tangan dari kaum-kaum yang berada di luar tadi, tokoh-tokoh yang berada di luar Sumur. Dan itu harus kita akui peran mereka. Mungkin gitu Bang Deddy. Mungkin ya itulah dari Aknai. Kalau tidak harus kita berada di lokasi, tidak perlu kita berada di daerah. Walaupun kita berada di luar daerah, tapi kita tetap ingat dengan kampung daerah. Iya. Nah mungkin ini saya sedikit menarik ke belakang mungkin ya. Sedikit saja menarik ke belakang gitu. Bandingkan itu. Saya penasaran nih. Udah berapa lama sih nggak merantau gitu? Kenapa milihnya merantau? Oh iya. Saya itu penasaran sekali itu. Kenapa nggak merantau ke Jambi? Kenapa nggak ke Padang gitu? Kenapa nggak ke Jakarta gitu? Kemana gitu ya? Apa karena jalan dekat atau gimana? Sebenarnya gini, ini kan true story yang tidak perlu saya ungkapkan. Ini karena masalah masalah pribadi. Tapi nggak apa-apa lah karena Bang Deddy juga mengejar pertanyaan seperti itu, saya jawab. Sebenarnya gini, tahun 2000 saya lulus dari SMA Negeri Sumuruk. Saya coba untuk mengikuti pendidikan tes masuk ke pendidikan di Universitas Jambi, itu tidak lulus. Malah saya diterima di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Riau. Oh dari Riau, Unri. Nah, ya Unri. Jadi karena latar belakang orang tua saya juga tidak, ekonominya tidak mapan, seorang anak petani yang yang untuk kehidupan sehari-hari tidak cukup waktu itu ya. Apalagi untuk membiayai anakku sampai kuliah gitu di luar daerah. Jadi saya tahun 2000 itu sebelum memutuskan untuk hijrah ke negeri orang, jadi saya pamit dulu ke orang tua. Saya tanyakan ke kedua orang tua lah, ke bapak, ke ibu. Saya kepingin kuliah, tapi ya jawaban orang tua amat saya hormati. Sampai sekarang saya kalau diingat jasa orang tua terhadap kita sebagai anaknya itu amat besar lah ya. Jadi waktu itu tidak sepatah kata pun saya membantah dengan ego saya waktu itu ya, tidak saya membantah. Orang tua saya bilang, nak, jangankan untuk kuliah, untuk makan aja kita susah gitu. Ini orang tua hidupnya di hutan gitu ya, di kebun gitu kan, jarang balik ke dusun. Zaman dulu kan jarang balik ke dusun, lebaran pun kadang di kebun gitu. Sekarang aja ada orang kebun balik untuk lebaran bisa. Kalau dulu kan, jadi sepatah kata pun saya tidak membantah, saya sami tawatan. Karena prinsipnya dalam agama yang diajarkan oleh guru-guru kita, guru agama itu, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi saya tidak membangkang dan tidak membantah saya harus kuliah, tidak. Jadi saya dengar kata-kata terakhir dari orang tua saya, terutama ibu saya, kami tidak sanggup untuk membiayai kamu kuliah. Oke lah, saya bilang. Kalau seperti itu saya mohon izin, mohon pamit untuk kerja di luar daerah. Nah kebetulan waktu itu ada salah satu keluarga kami di Pekanbaru di bawah perusahaan sawit mengajak saya, ayo ikut kami untuk kerja di situ, mana tahu ada lowongan kerja. Jadi tahun 2000 bulan Agustus 2000 saya hijrah ke Inhil, salah satu kabupaten di Riau. Disitulah saya mulai ikut keluarga saya untuk mencari pekerjaan di Pekanbaru, di Riau ya. Di Riau, di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya ikut saudara saya, kemudian tidak beberapa lama saya bisa masuk ke pabrik sebagai karyawan. Karyawan mulai dari tahun 2000 saya jadi karyawan tuh tahun bulan November 2000. Mulai keterima jadi karyawan langsung
jadi office boy. Office boy. Wah, gini-gini office boy. Iya. Jadi office boy itu hampir 1,5 tahun saya di kantor. Kerjanya ya tahu lah kita office boy itu ya menyediakan kopi, minuman bagi ya karyawan lain kan di kantor, nyapu, bersih-bersih kantor. Jadi hampir selama 1,5 tahun itu saya lakoni sebagai office boy. Bukain kantor untuk kantor, datangnya duluan, pulangnya lagi, gitu. Habis dibersih-bersih, ada yang usil-usil, rokok dibuangnya nanti ke sapu lagi. Jadi gitulah. Jadi tahun berikutnya saya dipindahin jadi staf kantor juga di situ. Kemudian saya dipindahkan ke cabang perusahaannya, perusahaan yang lain lagi. Jadi saya bertahan di Riau itu di perusahaan sawit itu hampir 9 tahun. 9 tahun. Iya, dari 2000 sampai 2009. 2009 baru hijrah ke Jambi. Nah, memutuskan hijrah ke Jambi. Iya. Kenapa? Karena ini rahasia dapur sih. Tapi secara garis besar saya kasih tahu ya. Iya, secara garis besar saya kasih tahu. Jadi ada salah satu teman saya, teman akrab saya, sampai sekarang saya amat menghormati beliau dan amat saya sayangi lah sebagai saudara, saya anggap sebagai saudara. Dan bahkan lebih dari saudara kandung saya. Jadi beliau itu yang meminta saya untuk hijrah ke Jambi, salah satu pengusaha sukses lah di Jambi, untuk dapat berkhidmat membantu beliau di Jambi, membantu beliau di bidang pekerjaannya lah, pekerjaannya. Waktu itu saya sanggupi, walaupun secara karir juga bagus lah saya waktu di perusahaan Sinarmas itu, karena yang meminta saya untuk hijrah ke Jambi adalah teman akrab saya dari SMP sampai SMA. Dan mungkin kita sudah paham siapa beliau, dan perlu saya sebutkan di sini menjaga kode etik. Iya, betul. Jadi tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya. Jadi sampai saat ini saya masih bersama beliau. Jadi beliau meminta saya untuk dapat membantu beliau di Jambi, untuk membantu usahanya. Dan alhamdulillah saya tulus dan ikhlas serta fokus untuk membantu beliau dari tahun 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Masih bersama-sama beliau membangun usahanya, dan kalau ya Allah mengizinkan tentu konsekuensinya masih tetap bersama beliau. Dan itu mungkin ya kalau kan itu masa udah paham dan sudah mengenal sosok seorang Iqbal gitu. Nah sekarang kita maju ke depan. Jadi karena kita maju ke depan gitu. Nah seandainya, ini kita kan berandai-andai gitu kan. Seandainya nih nggak diminta nih jadi calon bupati Kerinci, gimana pandangan? Seandainya kan gitu. Ya. Kalau saya kalau menerima pinangan itu enggak. Jadi kalau pertanyaan Bang Randy seandainya, jawabannya seandainya juga. Jadi kalau seandainya diminta, ya lihat dulu amalnya, peluangnya. Terus kan banyak pertimbangan. Tidak, artinya kehidupan politik itu kan kehidupan yang amat dinamis. Kalau kalkulasi secara matematikanya 1 ditambah 1 pastilah 2. Tidak ada konsekuensi lain. Itu kan namanya ilmu pasti. Kalau ilmu ekonomi juga gitu. Dengan modal sekecil-kecilnya, bagaimanapun ekspektasi kita akan menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, itu ilmu ekonomi. Tetapi kalau ilmu politik itu kan tidak seperti itu. Politiknya ya, Pak Randy. Politik itu kan dinamis. Betul. Hari ini satu orang teman kita besok bisa menjadi, bukan besok, menit per menit, detik per detik dan menit per menit, jam per jam itu bisa menjadi lawan kita. Jadi dan lawan kita dengan siklusnya sendiri itu akan bisa menjadi teman kita gitu. Jadi tidak ada kepastian dalam
dalam politik itu sendiri. Jadi politik sebenarnya itu dinamis. Ya itu sebagai contohnya tadi. Nah kalau seandainya pertanyaan Bang Reni di awal tadi, oh gimana kalau ini? Ya kita lihat kondisinya. Pertama saya menyadari bahwa kapasitas saya belum mampu belum sampai ke situ lah. Makomnya belum ke situ. Belum ke situ. Yang pertama itu. Yang kedua, secara finansial juga belum mapan. Iya. Jadi gini, kemauan ada. Iya. Itu dalam politik ya. Kemauan ada tanpa dibarengi dengan dua hal yang berperan aktif dalam suksesor kita. Yang pertama itu adalah massa. Betul. Yang kedua massa atau pendukung lah ya. Dan tim-tim segala macam. Yang kedua adalah modal itu kapitalnya. Nah, di samping kemauan kita tadi harus dibarengi dengan dua faktor lain sebagai faktor pendukung mutlaknya. Pendukung kita, massa, tim, sukses segala macam yang benar-benar mensukseskan kita. Kalau sekarang nih Bang Reni banyak tim suksesnya itu yang jadi sukses. Bukan menyukseskan, tapi jadi sukses. Jadi sukses jadi ajang apa? Ajang kesempatan. Nah, itu. Ajang kesempatan. Nah itu. Yang kedua adalah modal kapital kita. Ya. Jadi kalau di dalam suksesor politik, panggung politik itu tidak bisa lepas dari modal, dari kapital. Dan di Indonesia ini biaya politiknya adalah biaya cost tinggi, high cost. Betul. Tidak bisa di level medium, apalagi di nol, zero. Cost tidak bisa. Artinya membangun citra diri itu tidak bisa terlepas dari itu tadi. Jadi kita mencitrakan diri kita itu harus dibarengi dua hal tadi. Nah, apabila dua hal ini bisa bersinergi dalam mendukung kita, apa salahnya orang kita akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat tadi. Tapi pribadi saya belum makomnya untuk tadi pertanyaan menjadi kerinci. Jadi, atau di 2029 nanti mungkin iya balik itu kembali lagi kembali kepada pasal jadi biarlah orang yang berkhidmat mungkin di sini masih ada tokoh-tokoh kita yang lebih fokus bisa membangun daerah Kerinci ini ya kita banyak mempunyai tokoh-tokoh apalagi tokoh di Semurum ini ya yang betul-betul tokoh yang betul-betul peduli terhadap bagaimana membesarkan Semurum dan Kerinci pada umumnya. Jadi filosofi membesarkan daerah itu sebenarnya ada pada zaman Pak Harto dulu. Jadi apa yang digaungkan oleh Pak Harto dulu itu kan pertumbuhan tapi pemerataan. Jadi kalau Kerinci sekarang ini ya sudah ada pertumbuhan ekonominya, sudah baik, sudah maju. Ya kita kepengen juga ada pemerataannya. Kita kepengen ada pemerataan di segi pembangunan fisik, di segi pembangunan sumber daya manusianya, di segi pembangunan akhlak karimahnya, itu harus berimbang. Jadi kalau kita kejar yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan, itu tadi terjadinya disparitas, terjadinya ketimpangan. Nah ini yang membuat chaos di bawah, adanya protes, demo yang berjilid-jilid yang tidak terselesaikan oleh pemerintah, terus adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin, itu tadi terjadinya ketimpangan sosial tadi, ekonomi tidak merata, infrastrukturnya tidak merata. Kita bayanginlah di daerah-daerah kita ini di Kerinci kan masih ada salah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu masih banyak yang belum tersentuh oleh pembangunan itu. Nah ini yang menjadi fokus pemimpin ke depan yang berasal dari ya tokoh-tokoh yang paham situasi dan yang peduli terhadap itu tadi, terhadap Kerinci gitu. Ya tidak semata-mata ingin melahirkan ego pribadi, ego personality, bukan. Dengan dijadikan kita sebagai calon bupati kita bisa menaikkan grade sosial kita, tidak.
betul. Kita ini sebagai pemimpin itu pelayan masyarakat sebenarnya. Kalau kembali kepada jati diri seorang pemimpin ya. Tetapi sekarang itu kan tidak banyak pemimpin yang kepengen dilayani, kebalik sebenarnya itu. Betul. Teori yang murni itu pemimpin pelayan. Betul. Bagaimana dia melayani masyarakat? Apa yang dilayaninya sesuai dengan amanat dia sebagai pemimpin. Kan ada undang-undangnya, ada sumpah jabatannya. Itu yang perlu direalisasikan. Terlepas dia bisa melakukan itu atau tidak, gitu. Tetapi pada intinya dia seorang pelayan masyarakat. Ia melayani kepentingan masyarakat kan. Saya setuju tuh dengan itu. Ya, jadi gitu, Ya. Bang Randy. Jadi pada saat titik yang ditanyakan oleh Bang Randy tadi, saya jawab, saya belum sampai makomnya di situ. Biarlah kita, kata orang tua itu, naik tangga itu dari bawah dulu. Iya. Jangan lompat ke atas, nanti jatuh patah kaki. Jadi biarlah kita dari step by step, dari tahapannya ke tahapan berikutnya. Jadi gitu Bang Randy. Berarti memang fokus di kota Jambi itu saya ini ya. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Kenapa harus di kota Jambi, fokus di kota Jambi? Tadi sudah saya singgung di awal. Karena pada inti dan prinsip saya ingin berkiprah di luar daerah untuk dapat memberikan kontribusi, bukan hanya di daerah tempat saya tinggal saat ini, tetapi juga punya efek ke daerah asal saya, di Kerinci ini, terutama di Sentul ini. Bagaimana nanti figuritas kita bisa dijadikan rujukan orang dalam membangun, misalnya dalam ide gagasannya, itu yang kita terapkan di sini. Walaupun kita tidak bisa memberikan secara materi ya, tetapi kita punya konsep gagasan. Nah, itulah yang kita berikan kepada masyarakat yang ada di sini. Nanti kalau seandainya kalau seandainya Tuhan mengizinkan saya memberikan jalan yang mulus terhadap cita-cita saya lah ke depan. Jadi prinsipnya itu, kenapa harus fokus di Jambi? Ya, karena saya tinggal di Jambi, tentu saya di mana bumi dijunjung di situ. Di mana bumi dipijak? Oh, sorry. Ingat ya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Tentu itu yang kita pakai kan. Jadi konsepnya itu. Nah, itu dari kita kosong di mana bumi berada ya. Mungkin sebagai closing statement kita untuk menghafal pada sore ini ya. Bagaimana sih untuk kedepannya? Apakah memang stay di Jambi dan fokus di Jambi, atau mungkin di tahun 2029 nanti akan terjadi pertarungan dan pergeseran politik mungkin? Boleh closing statement pada saya. Kalau pertanyaan seperti itu ditanyakan saya, mungkin ya itu tergantung situasi nanti ya. Dan tentu tergantung aturan dari Allah juga. Yang kalau situasinya memungkinkan, mungkin saya akan tetap di Jambi. Tetapi situasinya memungkinkan saya di Kerinci, mungkin saya akan balik ke Kerinci gitu. Sama-sama dari Kerinci untuk membangun Kerinci. Pada intinya, terutama saya sebagai kader Partai Amanat Nasional, tentu saya akan taat kepada partai. Sekarang ini saya diamanahkan oleh partai untuk memimpin periode yang kedua di daerah di kecamatan. Pertama dulu saya sebagai sekretaris kecamatan, kemudian dinaikkan sebagai ketua kecamatannya sampai saat ini. Jadi sudah 2 periode saya di kecamatan. Dan insya Allah kalau partai mengizinkan atau memberikan amanah lain, tentu saya tetap sampai awal sebagai kader ya. Tentu saya tidak juga berandai-andai kalau seandainya nanti saya tidak diterima atau tidak diberikan keleluasan oleh PAN, saya akan pindah atau hijrah ke partai lain. Tentu tidak juga seperti itu gitu. Kita harus punya prinsip dalam politik. Ya, paling tidak politik prinsip politik kita itu prinsip yang istiqomah sebenarnya. Ya, sekali di sini ya tetap di sini. Tergantung arusnya lagi lah. Oke. Dari tambah Sulaiman Murada, mungkin itu yang sebagai closing statement Iqbal pada sore hari ini. Dan ingat kata-kata Iqbal ini, di mana bumi dipijak situ lagi dijunjung. Terima kasih dari tambah Sulaiman Murada.
Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.